tema yang sama, dipanggil untuk saling melayani. Amin. Katakan sama-sama yuk, saling melayani. Bilang teman kanan kiri, saling melayani ya. Kita dipanggil untuk saling melayani. Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, sudah ketemu semua? Oh, ada di sini. Galatia 5 ayat 13, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bapak Ibu tadi semua sudah melayani ya. Kenapa sih kita melayani? Ngapain kamu melayani? Kok mau kamu melayani? Ngapain kamu melayani di Satelit Air Hidup? Untuk siapa kamu melayani? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, yang bukunya kita pakai untuk HF itu ya, untuk tema-tema setiap minggu. Rick Warren katakan gini, kita melayani Tuhan bukan karena rasa takut. Kita melayani Tuhan bukan sekedar karena kewajiban atau rasa bersalah. Kita melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur yang dalam atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kita? Tuhan selamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Masa lalu kita sebobrok apapun diampuni oleh Tuhan. Masa kini kita diberi makna oleh Tuhan. Kita bisa hidup dalam janji-janji Tuhan. Dan masa depan kita, masa kekekalan kita dijamin oleh Tuhan. Kita ini hutang nyawa sama Tuhan loh Bapak Ibu. Ingatkan ya teman kanan kiri, kamu hutang nyawa loh sama Tuhan. Kita ini hutang nyawa sama Tuhan. Caranya balas gimana? Orang bilang ya, nek utangan budi dibawa sampai mati. Nah kita ini hutang nyawa loh, hutang budi loh sama Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa membalas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa lakukan. Cara yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan adalah menggunakan hidup yang sudah diselamatkan Tuhan ini untuk melayani Dia. Amin. Dan pagi hari ini kita diajarkan salah satu bentuk melayani Tuhan adalah melayani sesama. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan untuk salah satu saudara seiman kita, untuk salah satu sesama kita, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Amin. Jadi deh Bapak Ibu, ojo bingung-bingung. Aku dulu gak punya suara bagus kayak Bu Joyce. Kayak singer-singer tadi aku gak punya suara bagus seperti itu. Aku loh gak bisa main musik sebagus itu. Aku apa yang aku bisa lakukan ya? Aku mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, hal kecil apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk menolong saudara seiman, itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Jadi semua sudah melayani kan? Puji Tuhan. Sekarang kita mau belajar. Slide selanjutnya. Seorang hamba Tuhan, tadi ya Rick Warren juga ini hamba Tuhan, mengatakan seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa sambil baca. Pelayanan yang kita lakukan yang penuh kasih kepada orang lain menunjukkan bahwa kita benar-benar telah diselamatkan. Jika saya tidak memiliki kasih kepada orang lain, tidak ada kerinduan saling melayani satu dengan yang lain, dan hanya peduli dengan kebutuhan-kebutuhan saya, seharusnya saya bertanya-tanya, apakah benar Kristus itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan saya? Sebab hati yang sudah diselamatkan adalah hati yang mau melayani orang lain. Bagus ya? Kalau kita jadi orang Kristen yang cuek, bebek kan? Kalau kita jadi orang Kristen yang gak peduli sama orang lain, kalau kita jadi orang Kristen yang gak peduli nih loh sama saudara, dulur kita di Satelit Air Hidup ini loh, kayaknya
kita ini sebenarnya sudah diselamatkan. Sebab kalau kita sudah diselamatkan, hati kita pasti dipenuhi kasih Tuhan. Dan kita rindu untuk melayani satu dengan yang lain. Amin. Saya akan lanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita belajar pagi hari ini. Caranya melayani sesama ini gimana sih? Wes lah, gampangnya ini piye gitu. Yang harus dilakukan melayani sesama itu apa? Yang pertama, kita akan belajar dua hal yang penting. Yang pertama, kita saling melayani bisa melalui perbuatan baik kita. Amin. Kita melayani sesama melalui berbuat baik. Boleh bilang teman kanan kiri kita ini ya, harus berbuat baik ya. Berbuat baik kepada sesama itu salah satu bentuk kita melayani. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, yuk kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu kita harus berbuat baik. Amin. Berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tapi terutama, ini kalau ditujukan nama kita satelit air hidup. Dulur-dulur di satelit air hidup itu loh. Dulur-dulur kita, lihat kanan kita, kiri kita, muka, belakang. Ini loh yang terutama dulu, kasih dulu. Sebelum bisa mengasihi orang di luar sana. Karena apa? Ini yang ketok. Ini dulur kita yang ketemu setiap hari apa aja. Jumat, HF-nya, Kamis, Sabtu kadang ada itu ya, kaum pria ya, Pak Gosani sering bilang. Salut aku sama kaum prianya satelit air hidup. Kompak gitu. Ya, panitanya juga ya Bu ya. Nanti lansianya juga semua mesti semangat semuanya jalan Tuhan. Amin. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama nggak usah ado-ado sih orang lain. Sing ketok moto sik lain. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan ini, satelit air hidup ini, yuk kita saling berbuat baik satu dengan yang lain. Berbuat baik kepada saudara seiman bukan hanya yang meskipun kadang-kadang lu bencekno dia. Mesti berbuat baik meskipun kata-katanya lu pernah nyakitin aku. Berbuat baik lo meskipun kadang-kadang nek rapat ya ampun, aku ngomong gini dia ngomong gitu. Kadang-kadang gak seirama. Aku harus tetap berbuat baik kepada seorang saudara seiman sekalipun. Sebenarnya ketemu dia apinya aduh. Tapi firman Tuhan katakan, engkau harus tetap berbuat baik. Dasarnya apa? Kasih. Kasih yang mana? Kasih Tuhan yang agape. Kasih yang tanpa syarat. Aku mengasihi kamu meskipun kamu pernah nyakiti aku. Aku mau tetap berbuat baik sama kamu meskipun sekalipun kamu jahatin aku, Tuhan ajarkan aku untuk tetap berbuat baik kepada kamu. Jangan sampai terlambat berbuat baik sama orang. Kalau kita ini kan punya hati nurani, betul Bapak Ibu ya. Hati nurani kita ini ada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus terkadang berbicara lewat hati nurani untuk kita menaruh sesuatu beban untuk menolong orang lain. Kalau Tuhan sudah ingatkan kita, itu loh saudara kita, doakan. Itu loh Bapak si A, kuatkan loh kata-katamu. Itu loh si ibu itu, dia loh kayaknya membutuhkan sesuatu. Oh ya di kantongku ada ya, ada sedikit lebih. Loh sedikit kok lebih ya? Ada sedikit, tapi bahasanya gimana ya? Ada lebih sedikit loh. Kamu mendoakan dia iya. Tapi kalau Tuhan kasih kelebihan itu, Tuhan gerakkan itu, jangan ditunda.
Enggak, Bapak Ibu. Lakukan itu untuk kebaikan orang lain. Meskipun, tapi dia loh, dulu aku butuh minta bantuan loh, dia cuek. Dulu loh aku ngomong baik-baik sama dia loh omongannya ini tak ampun sama aku. Tapi ketika Tuhan sudah bicara sama kita, bantuin dia. Lewat apapun Tuhan gerakkan, doakan dia, doakan. Kuatkan dia, kuatkan. Bantu dia sedikit, ulurkan tanganmu lebih panjang sedikit dari sekedar kewajiban. Kalau harus buka dompet titik, bukakan. Percaya tuh Tuhan gak akan tinggal diam. Saya selalu ingat perkataan almarhum Opa Kayatu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, kamu sedang melakukannya untuk Tuhan, dan engkau tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan itu baik. Jangan sampai terlambat engkau nyesal. Ini tahu gitu ya, dulu ya bantu dia. Ini tahu gitu ya, dulu bener lu tak kunjungi dia. Oh nek tahu jadinya kayak gini, tahu gitu dulu tak doakan, tak rangkul dia ya. Kaset. Jangan sampai kaset. Saya punya sebuah foto. Enggak jadi. Tampilkan enggak ya? Coba slide berikutnya. Lagi? Ini sebuah foto ini. Foto ini dibuat atau seorang fotografer Kevin Carter dari Afrika Selatan. Dia memang fotografer terkenal. Dia moto ya, sukanya fotografer. Dia foto hasilnya ini. Ini tahun 1993. Ketika dia ada di padang ini, padang gurun ini, dia menyaksikan kejadian ini, dia foto itu, lalu dia kirim tahun 1994, hasil foto jepretannya ini dikirim untuk ikut lomba, gitu. Di sini ada gambar seorang, ini laki atau perempuan? Ini seorang gadis perempuan yang sedang kelaparan, kurus kering kerontang ya, tulang-tulangnya nonjol-nonjol. Kemudian di belakangnya, tidak jauh dari gadis ini, ada burung pemakan bangkai. Posisinya gadis ini saat itu dia sedang kelaparan dan dia akan menuju minta pertolongan dari kamp pengungsian PBB. Karena kondisinya kelaparan, dia itu pengen ke sana, jaraknya kamp pengungsian PBB itu sekitar 1 km. Jadi Kevin Carter foto itu. Sudah selesai foto itu, udah gitu aja, dia kirimkan itu. Dan dia mendapatkan penghargaan. Kevin Carter ini dari hasil ini, dia mendapatkan juara sebagai fotografer jurnalistik nomor 1. Setelah itu, 2 bulan setelah hasil fotonya dikirim ini, diviralkan ini gitu ya. Disebar gitu foto ini sama panitianya gitu. Dan ketika foto ini disebar, dalam 2 bulan si Kevin Carter ini mendapatkan WA, nggak tahu ya, belum ada WA ya, mendapatkan email, mendapatkan telepon, mungkin waktu itu mendapatkan SMS dengan pertanyaan yang bertubi-tubi datang. Dia ditanya, Kevin, bagaimana nasib anak ini? Apakah dia bisa sampai di kamp pengungsian PBB? Terus ada yang tanya, Kevin, bagaimana? Apakah anak ini mati? Sebab mereka tahu di belakangnya ini ada burung ganas gitu, pemakan bangkai. Kemudian ada tanya lagi, Kevin, bagaimana cara kami bisa menolong gadis itu? Ada lagi pertanyaan, Kevin, apa yang sudah engkau lakukan untuk gadis ini? Kevin, apakah dia dimakan oleh burung pemakan bangkai itu? Apa yang terjadi dengan Kevin? Stres dia.
Depresi dia dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia mulai dihantui setiap hari rasa bersalah. Dia dihantui penyesalan setiap hari. Akhirnya dia depresi. Dan pada akhirnya karena rasa bersalah itu, dia mengatakan, kenapa aku gak lakukan sesuatu? Kenapa waktu itu aku hanya fokus kepada ketenaranku, aku hanya fokus untuk memfoto demi memenangkan perlombaan fotografer itu? Kenapa aku gak lakukan sesuatu untuk menolong gadis itu? Itu dia hantui rasa bersalah setiap hari. Dan karena dia tidak kuat dengan itu, akhirnya dia bunuh diri. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Kalau memang saatnya kita harus berbuat baik, jangan pernah ditunda-tunda. Sebab perbuatan baik sekecil apapun pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang sedang membutuhkannya. Satu kali, yang kedua dulu deh, nanti saya tutup dengan kesaksian. Yang kedua, tadi ada pernyataan sebelum ini Mas? Pak atau masih? Seorang Presiden Thomas S. Monson mengatakan seperti ini. Orang percaya adalah tangan Tuhan untuk melayani sesama melalui perbuatan baik. Dan percayalah, berkat-berkat kekekalan menanti mereka yang setia melayani orang lain. Bapak Ibu dan saya ini tangan Tuhan loh. Tangan Tuhan untuk apa? Melakukan perbuatan baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita tidak semua ada dalam keadaan baik. Betul? Saya lihat Uti. Tadi kena di bawah Uti ya. Sehat tuh. Tadi nyanyi semangat ya Uti ya. Kadang kita nggak tahu apa yang sedang Uti pergumulkan. Betul? Pak Aris baik-baik. Tapi kita kadang nggak tahu Pak Aris sedang menghadapi situasi di mana beliau sedang membutuhkan pertolongan. Ibu Erna, di sini single, semangat. Ibu Eni, single, semangat. Kita nggak selalu tahu setiap hari apakah dia sedang ada pergumulan persoalan dan mungkin sedang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu Tuhan ingatkan kita. Yuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya yakin Bapak Ibu ditempatkan Tuhan di satelit air hidup tidak secara kebetulan. Tuhan jadikan kita satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saya itu kan nggak satu orang tua, toh? Golongan darahnya aja bisa beda. Tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu dulurku loh. Bilang ke yang lagi, kamu dulurku. Kamu dulurku. Kita harus saling menolong. Kita harus saling berbuat baik. Kita harus saling melayani satu persatu. Amin. Seperti orang lain kadang membutuhkan bantuan, begitu juga kita. Kita juga kadang membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan apa aja? Mungkin kita butuh dukungan doa. Mungkin kita butuh kekuatan iman. Mungkin kita butuh bantuan yang materi yang bisa, yang benar-benar kita butuhkan. Kalau kita saling-saling. Wow, itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Pelajaran yang kedua. Apa dampaknya kita saling melayani? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Intinya itu. Hidup kita itu dipanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan saudara seiman. Dan Tuhan mau ketika kita belajar saling melayani berbuat baik. Bukan nama kita, Devi Gosa toh. Wah, sopose Pak Dharma Siapa dulu ini sambil menghafal nama ini? Siapa dulu dong aku? Siapa dulu dong aku? Kalau di satelit ini nggak ada aku, kalau di satelit ini bukan aku yang melayani, hati-hati loh Bapak Ibu. Kita ini hanya perpanjangan tangan Tuhan. Jauhkan dari kesombongan. Karena ketika kita berbuat baik, kita bisa melayani Tuhan. Tujuannya hanya satu. Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup kita.
Amin. Di dalam Matius 5 ayat 16 firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi melayani sesama dengan cara apa? Saling berbuat baik. Tujuannya apa? Nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Saya akan tutup sebentar dengan sebuah kesaksian. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan tetangga rumah. Bapak Ibu rumah tempat tinggal kami itu di tempatnya Pak Andreas dulu ya. Pak Gembala Andreas dulu lah. Di Karangan situ. Jadi kalau main monggo silahkan. Ya. Nah, kami punya tetangga 2 dari rumah. Itu satu ibu janda, kemudian dia punya anak laki-laki. Anaknya laki-laki itu satu kali kami tahu ini jari-jarinya itu yang sebelah kanan atau kiri itu hilang semua. Kemudian waktu itu saya tanya, ibu kenapa? Itu dia cerita, dia anak ini di perusahaan, kerja di pabrik, kemudian terjadi kecelakaan kerja, tangannya sampai jarinya habis semua, tapi tidak diganti apa-apa. Sementara bosnya itu adalah orang Kristen, pelayan Tuhan. Kemudian dari peristiwa ini anak itu menjadi kecewa. Padahal anak muda, saya itu membayangkan, kasihan. Dia laki-laki, anak muda, kejadian seperti itu. Kemudian ibunya, satu kali waktu saya ketemu itu tiba-tiba dia cerita. Memang saya kadang ketemu ibu ini ya, karena ibu ini maksudnya minim sekali kehidupannya, kasihan. Karena anaknya sudah dulu kerjaan bagus, lumayan lah, sekarang kan karena itu dia jadi minder dan seperti itulah. Kemudian ibu ini cerita, ibu ini beribadah di satu gereja di dekat daerah situ. Kemudian saya tanya, ibu, saya ini lama nggak ketemu ibu ini. Ibu ini kemana? Karena saya dititipi sesuatu dari jemaat, terserah ini Bu Devi kasihkan ke siapa yang membutuhkan. Saya teringat ibu ini. Jadi saya mau kasihkan ibu ini, tapi kok lama nggak ketemu. Mana ibu ini? Ternyata ibu ini habis operasi. Kemudian hari itu saya lihat ibu ini, ketemu ibu ini, saya datang. Itu hari Minggu sore. Loh, ibu ke gereja sore? Saya bilang gitu. Enggak Bu, tiba-tiba dia nangis. Dia bilang, saya ini tadi pagi sudah mau ke gereja. Saya sudah sampai gereja, tiba-tiba ada satu pemimpin gereja itu bilang ke saya, Ibu pulang aja. Kalau ibu masuk gereja, nanti jemaat saya yang lain gak mau ibadah. Saya agak mikir loh, kenapa? Ternyata ibu ini punya apa? Koreng, luka-luka iya, alergi. Tapi agak alergi bener gitu, jadi putih-putih gitu, keringnya putih-putih. Jadi dia karena itu, ibu jangan ke gereja. Nanti nek lihat kasarnya, nek lihat kayak gini ibu, badannya kayak gini, nanti jemaat yang lain pergi. Kecewa nggak Bapak Ibu? Kalau bayangkan posisi dia gimana rasanya? Pasti kecewa ya. Akhirnya dia katanya, saya pulang dari gereja itu, saya jalan sepanjang jalan, saya nangis. Tuhan, saya kan mau cari Engkau. Saya mau beribadah. Kenapa kok kayak gini? Kemudian waktu duduk, saya ini sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Kemudian saya omongin sebentar ibu itu, kemudian saya kasih ibu ini sesuatu, kemudian saya pulang. Kemudian di dalam pikiran saya gini, Tuhan, saya memposisikan dia pasti kecewa. Terus kayak Tuhan ingat dan gini aja, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk ibu itu selain doa gitu mas. Ibu itu pasti kondisi kecewa. Dan kalau dia sudah kecewa, takutnya nanti dia nggak ke gereja, hilang imannya. Walaupun dia bukan jemaat sini, tapi kan kita nggak boleh lihat itu ya. Siapa yang perlu ditolong ya harus ditolong. Tuhan seperti ingatkan saya ini, lakukan sesuatu yang kecil. Belikan dia baju lengan panjang. Iya ya. Terima kasih ya Tuhan. Kemudian saya carikan itu baju lengan panjang, saya carikan 3. Kemudian saya antar ke rumah ibu ini. Kemudian sudah pokoknya, Bu, gini aja kalau ibu ke gereja, gak apa-apa. Ibu pakai ini baju ini, baju lengan panjang, gitu, sama celana panjang. Kemudian sudah selesai itu, saya berdoa, memang dia selalu nangis, kasihan kan. Kemudian saya pulang, kalau nggak salah 2 minggu kemudian, ibu ini cari saya, pagi-pagi cari saya.
Tiba-tiba dia rangkul saya. Loh kenapa Bu? Dia katakan, terima kasih Bu Devi. Saya sudah ke gereja lagi. Saya duduk di belakang. Saya berterima kasih sama Tuhan. Saya pikir gak ada orang yang sayang saya. Gak ada orang yang perhatikan saya. Saya pikir gereja itu rumahku Bu, aku bisa tenang. Ternyata justru di situ aku diusir. Tapi Ibu terima kasih untuk bajunya. Dia pakai baju itu ke gereja dan sudah 2 minggu berturut-turut dia gereja dan tidak diusir. Dia diperbolehkan. Dia katakan, saya katakan sama dia, Tuhan Yesus yang tolong Ibu. Tuhan Yesus sayang Ibu. Tuhan Yesus sayang semua. Yang penting bagi Ibu sekarang setia. Yang apa yang mau saya seberangkan? Perbuatan baik sekecil itu pun bisa menyelamatkan iman orang lain. Bajunya itu nggak mahal loh Bapak Ibu. Saya nggak belikan yang branded, kalau saya juga pakai bukan baju branded itu. Apa yang bisa saya lakukan sekecil itu, saya lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu, menyelamatkan 1 jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan 1 jiwa berapapun harganya. Harga yang kita bayar itu nggak seberapa. Baju yang saya belikan itu nggak seberapa. Tapi dampaknya luar biasa untuk pertumbuhan iman itu. Ada banyak kesempatan kita bisa berbuat baik kepada sesama. Saudara seiman, kalau Tuhan sudah gerakan itu, jangan tunda-tunda. Mari kita jadi orang Kristen yang memiliki kepekaan yang baik. Tolong dia ya, yes. Tolong dia ya, yes. Tolong dia ya, oke, siap. Jangan tunda berbuat baik. Sehingga apa? Nama Tuhan kita dimuliakan. Saya mau nambah Bapak Ibu.